seperti biasa. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang Asmaul Husna, kan? Asmaul Husna itu artinya apa? Nama Allah yang baik. Itu sekilas tentang pembelajaran kita sebelumnya itu tentang Asmaul Husna. Dan pada hari ini Ibu akan mengajarkan tentang Quran Surah An-Nasr. Ada yang pernah mendengar atau ada yang pernah hafal Quran Surah An-Nasr itu seperti apa? Bunyinya apa? Surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan sedikit sebentar Quran Surah An-Nasr. Quran Surah An-Nasr itu terdiri dari, ada yang tahu berapa ayat? Terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr ini artinya, ada yang pernah tahu arti An-Nasr itu apa? An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Jadi Quran Surah An-Nasr ini surah yang ke-110 dan 114 di dalam Al-Quran, dan termasuk ke dalam golongan surah Madah. Mengapa dikatakan surah Madaniya? Karena diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan alasan yang lain, mengapa dikatakan surah Madaniyah atau Madinah? Karena ayatnya pendek.
itu Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah. Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam. Iqbal, yang kedua apa Iqbal? Pesan atau kandungan dalam surah An-Nasr yang kedua. Yang kedua, umat Islam harus bersyukur, bertasbih dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Rindu, boleh rindu. Yang ketiga apa rindu? Apa rindu pesan atau kandungan dalam surah An-Nasr itu? Pesannya adalah akhir dari amal perbuatan harus dengan taubat dan istighfar. Begitu pula akhir dari berarti di dalam Quran surah An-Nasr ini yang pertama harus kita hafalkan. Untuk kita harus hafal Quran surah An-Nasr ini beserta kandungannya. Pesan pokok dari Quran surah An-Nasr ini. Di balik kita tahu tentang pesan pokok atau kandungan dalam Quran surah An-Nasr ini, kita harus yang pertama kita harus paham tajwid. Kata baca dengan tertil dalam pembelajaran Quran surah An-Nasr ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, apa arti dari An-Nasr? Arti dari An-Nasr seperti sudah kita jelaskan tadi ya Hanan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa An-Nasr itu artinya apa tadi? Pertolongan. Paham Hanan? Berarti An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Oke, lanjut lagi Nan. Dan mengapa surat An-Nasr dikatakan surat Makkiyah, Bu? Pengertian Madaniyah ya Nan. Makkiyah. Oke. Mengapa dikatakan surah An-Nasr itu adalah surah Madaniyah? Ini alasan yang pertama yang simpel, yang mudah kita pahami, bahwa apabila surah atau ayat Al-Quran itu pendek, itu diturunkan di Madani. Kemudian, di dalam ini mengapa dikatakan di Madinah? Karena turunnya setelah hijrah ke Madinah. Karena sampai ke sini untuk pelajaran kali ini Ibu ingin membagi dua kelompok dulu untuk pelajaran kita selanjutnya. Boleh membagikan dua kelompok. Jadi lebih mudah untuk membagikan kelompoknya. Yang ini ke sini,
berapa ayat? 3 ayat. Dan pada lupa surah An-Nasr itu termasuk ke dalam surah atau ada Pak? Adanya. Ya, pada lupa. Kemudian untuk pertanyaan untuk Sofi, kandungan dari surah An-Nasr itu apa saja Sofi? Kemudian apa lagi Sofi? Amal kekuatan harus dengan taubat dan istighfar, begitu pula akhir Jelas, ini pembelajaran tentang surah An-Nasr itu artinya ibu tidak bosan-bosan untuk mengulang pembelajaran ini. Nah, untuk diingatkan kembali di rumah bahwa kita minggu depan ada tugas kelompok tentang Quran surah An-Nasr. Jadi tugasnya mungkin minggu depan ibu kasih tugas, karena hari ini kita hanya pembagian kelompok saja. Harus dihafalkan di rumah tentang Quran surah An-Nasr. Tata cara baca kita harus betul, tajwidnya harus betul, mahrojnya juga kita harus betul. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan ibu minta maaf pada pagi hari ini mungkin terlalu banyak kesalahan dalam pembelajaran ini. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi